Kita dengarkan At-Tarjamah wal Bayan min qiraati manaqib Sahibul Hayal Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mohon berkenan untuk disampaikan kepada yang terhormat guru kita Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil baqi ba'da fana'i khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para syiban, para sesepuh, para tokoh masyarakat wabil khusus, kepada orang tua kita ada Al-Habib Zaid Al-Attas, ada guru kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, juga kepada pimpinan majelis Al-Habib Muhsin Ibn Zaid Al-Attas, dan semuanya guru-guru kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Tidak lupa kepada bibi kami tercinta Syarifah As-Salihah, Syarifah Maryam binti Ahmad Ibn Ali Al-Attas dan saudara-saudaranya, termasuk ibu saya Syarifah Fadilah Al-Attas. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Bicara soal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib Qutbil Anfas Al-Alam An-Nabras, maka waktu yang singkat ini enggak akan cukup. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad, beliau nulis manaqib Habib Umar bin Abdurrahman, tebalnya sampai 1 jilid, saudara. Saking banyaknya kemuliaan beliau, sifat-sifat mulia beliau, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan yang namanya Al-Qirtas itu terbagi menjadi 2 jilid. 1 jilid isinya manaqib Habib Umar bin Abdurrahman, 1 jilidnya adalah syarah ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Maka waktu yang sederhana ini enggak akan singkat. Kalau kita mau lihat Habib Umar bin Abdurrahman, saudara, maka cukup lihat siapa muridnya, ya ikhwan. Anda mau tahu kebesaran seseorang, lihat kebesaran muridnya, itu salah satu barometer. Murid Habib Umar diantaranya Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Imam Al-Mujaddid Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang sampai-sampai ketika Al-Imam Al-Haddad ditanyakan tentang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ini siapa Umar bin Abdurrahman yang selalu kau bangga-banggakan wahai Imam Al-Haddad? Kalau kamu karangan kitabmu banyak, kamu karyamu jelas, kamu dikenal, tapi Umar bin Abdurrahman siapa sehingga engkau begitu memuliakannya? Siapa sehingga engkau begitu membanggakannya? Ada yang menanyakan demikian kepada Habib Umar, kepada Habib Al-Imam Al-Haddad, dengan nada yang dalam tanda kutip sepertinya memandang Habib Umar bin Abdurrahman dengan pandangan sebelah mata. Saudara, Anda tahu apa jawaban Al-Imam Al-Haddad? Ana min muallafati Umar bin Abdurrahman, atau kama qal, kamu mau tahu apa karyanya Umar bin Abdurrahman? Aku, kata Imam Al-Haddad, adalah karya hidup Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sallu ala Rasulillah, sallu ala Rasulillah. Makanya saudara, kata-kata Imam Haddad itu udah cukup, lebih dari cukup, mewakili ribuan jilid bahkan siapa Habib Umar bin Abdurrahman. Udah lebih dari cukup, saudara.
Makanya di sini saya hanya mau baca sedikit saja. Apa sih pesan Habib Umar buat kita? Supaya kita ini pulang ada yang kita bawa bekal. Jangan cuma hadir haul pulang gak bawa apa-apa. Apa pesan Sahibul Haul? Agar kita bisa betul-betul mendapatkan keberkahan pulang dari tempat ini, saudara. Di antara yang beliau pesan, ahibba'il kiram, wa qala radhiyallahu anhuma min sahibi ta'ah illa wa alaihi nadhar min wali amma min al-ahya imma min al-ahya awil amwat. Ente pengen tahu siapa yang dapat pandangannya wali? Kita ini hadir di sini pengen dapat pandangan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pengen dapat pandangannya wali? Karena kalau kita dipandang sama walinya Allah, maka berarti kita ada di hatinya. Sedangkan hatinya wali-walinya Allah adalah mahallu nadharir Rabb, tempat pandangan Allah dengan pandangan rahmatnya. Innallaha, dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Kata Nabi Muhammad, Allah enggak lihat rupa kita. Allah enggak lihat mana yang putih, mana yang hitam. Allah enggak lihat mana yang ganteng, mana yang enggak ganteng, enggak, saudara. Allah enggak lihat mana yang kaya, mana yang miskin, enggak. Yang Allah lihat hati kita, saudara. Sehingga yang paling Allah pandang dengan pandangan rahmatnya adalah kekasih-kekasihnya Allah. Kalau kita udah disayang, dipandang sama kekasih-kekasihnya Allah, saudara, maka otomatis kita ikut mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu. Kita hadir haul kemana-mana. Kemarin kita hadir haul Solo, haul Habib Ali Habsyi, luar biasa. Lebih dari 1 juta orang yang hadir. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya, saudara. Sekarang di Surabaya ada haul Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang bebarengan nih hari juga. Mudah-mudahan kita juga dapat keberkahannya, saudara. Hari ini kita hadir haul Habib Umar bin Abdurrahman. Dari haul ke haul kita hadir. Dari acara ke acara kita hadir. Apa cuma sekedar seremonial? Apa cuma sekedar datang, kumpul, makan, selesai? Enggak. Kita pengen dapat pandangannya para wali-wali Allah. Kita pengen dapat ada posisi di hati mereka. Maka bagaimana caranya supaya dapat posisi di hati mereka? Habib Umar bin Abdurrahman udah kasih pesan, kata beliau, ma min sahibi ta'ah illa wa alaihi nadhar min wali. Tidak ada satu orang pun yang melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dia akan mendapatkan pandangan dari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang masih hidup atau kekasih-kekasihnya Allah yang sudah mati, kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka Anda yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau mau dapat keberkahannya para wali, taat sama Allah. Apa yang Allah perintahin, jalanin. Apa yang Allah larang, tinggalin. Jangan pengen dapat berkah sohibul haul, hadir haul, tapi kagak sholat subuh, saudara. Bala. Jangan pengen dapat berkah sohibul haul, tapi sama suami durhaka, nusyuz, nggak dapat keberkahan, saudara. Jangan pengen dapat berkah sohibul haul, tapi sama orang tua durhaka, saudara. Pengen dapat berkah sohibul haul, tapi masih pakai pinjaman online yang ada ribanya, masih ngambil bunga bank, saudara. Yang padahal ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen dapat berkah sohibul haul, tapi masa matanya masih suka lihat porno. Ente pengen dapat berkahnya sahibul haul, pengen dapat pandangannya, kun sahibut ta'ah. Jadilah engkau orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu. Semakin taat kita kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, semakin jaga diri kita dari kemaksiatan, semakin kita jaga diri kita dari memutuskan tali silaturahmi. Ngaku cinta sama wali, tapi ada ngambek dikit aja mutusin silaturahmi, saudara. Padahal dilaknat oleh Allah, ngaku cinta sama wali, manggil ya Umar bin Abdurrahman, tapi ada urusan kecil, silaturahmi diputuskan. Percuma. Maka yang dapat pandangannya para aulia Allah adalah sahibut ta'ah, orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya mudah-mudahan keluar dari tempat ini yang masih suka maksiat Allah rubah jadi ahli taat insya Allah. Keluar dari tempat ini yang punya dosa Allah ampuni dosa-dosanya insya Allah. Keluar dari tempat ini yang masih suka berpaling dari Allah dijadikan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian juga di antara nasihat Habib Umar bin Abdurrahman, wa qala radhiyallahu anhu, innaha lam taqilil manahil ala ahli akhir zaman, walakinnahum ja'u bi'awiyatihim mukhragah. Kadang-kadang kita pesimis, waduh nih zaman udah gak ada walinya, udah gak ada orang solehnya, beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu ada wali, ada orang soleh, keberkahan masih banyak. Ini zaman udah gak ada keberkahannya. Kadang-kadang kita ngomong begitu, pesimis saudara. Apa kata Habib Umar bin Abdurrahman? Innaha lam taqilil manahil ala ahli akhir zaman. Kata Habib Umar bin Abdurrahman, sumber mata air, walaupun kita hidup di akhir zaman, sumber mata airnya gak kurang. Karena dalam sebagian ahli tafsir memberikan isyarat, qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sebagian ahli tafsir Bapak Ibu sekalian menafsirkan ayat ini, Allah mengatakan tidaklah kami menasakh satu ayat, menghapus satu ayat, kecuali kami gantikan dengan ayat lain. Ini zahirnya ayat saudara. Biasanya kalau ada ayat yang dinasakh dalam Al-Quran, maka ada ayat yang nasikh yang menggantikannya. Ada mansukh, ada nasikh. Yang belakangan jadi nasikh, khitab yang duluan menjadi mansukh. Itu zahir ayatnya. Tapi sebagian ahli isyarah daripada para aulia Allah mengartikan ayat ini, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Allah Ta'ala memberikan isyarat, tidak ada satu wali yang Allah angkat kecuali Allah ganti yang serupa atau yang lebih baik saudara. Jadi walaupun kita hidup di akhir zaman, yang namanya sumber mata air gak kekurangan. Cuman problemnya, kata Habib Umar, kalau kita mau ngambil air, itu kita mesti bawa wadah yang benar. Pastikan wadahnya gak bolong saudara. Kalau wadahnya bolong percuma. Mata air, airnya sebanyak apapun, sumbernya sederas apapun, tapi kalau bawa ember bolong, dapat apa kagak? Nggak dapat. Maka Habib Umar bin Abdurrahman pengen ngasih kita optimis, jangan pesimis. Kata Habib Umar, la taqil al-manahil ala ahli akhir zaman. Sumber mata air kagak kekurangan. Wali-wali Allah banyak, baik yang masyhur atau mastur. Rahmat Allah akan terus turun. As-sagi bagi. Yang memberikan makom kepada Habib Umar bin Abdurrahman, Allah. Yang memberikan makom kepada Imamul Haddad, Allah. Yang memberikan makom kepada Habib Ali Habsyi, Allah. Saya mau tanya, Allah subhanahu wa ta'ala kekal atau tidak? Kekal atau tidak? Sebagaimana Allah memberikan makom kepada Habib Umar, kepada Al-Imamul Haddad, kepada Al-Habib Ali Habsyi, kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sebagaimana Allah berikan makom kepada mereka. Kalau Allah mau berikan makom kepada kita, Allah kuasa atau tidak? Allah mampu atau tidak? Mampu saudara. As-sagi bagi. Zat yang memberikan masih ada. Zat yang memberikan kekal. Rahmatnya tetap deras. Anugerahnya tetap deras. Walakinnahum ja'u bi'awiyatihim mukhragah, kata Habib Umar bin Abdurrahman. Cuman kita nih orang zaman sekarang, kita datang ke air yang deras, bawa ember yang udah bolong saudara. Hati kita gak bener, husnudzon kita tipis, akhirnya dapatnya sedikit. Datang khol wali, tapi terus-terusan melakukan dosa besar. Gak ada keinginan buat taubat, gak ada keinginan buat merubah diri. Datang ke hal wali, tapi makan haram haknya orang. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'in fawqa maujin yuj'alu. Orang melakukan ketaatan bu, tapi makannya makan haram. Harta orang dirampas, warisan orang dirampas, harta orang didolimi saudara. Itu seperti orang yang bangun di atas air, bangun bangunan gede di atas ombak. Kira-kira berhasil atau hancur? Hancur ibadallah. Awiyah mukhragah. Saudara, wadah-wadah kita ini bolong, maka kita datang di sini mendengarkan nasihat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas.
agar kita dapat air yang deras tersebut, kucuran rahmat Allah. Yuk introspeksi diri kita masing-masing. Tambal itu wadah, saudara. Dalam perkataan berikutnya, kata Al-Habib Umar, minan nas man ya'ti biwi'ain hafidhin fayakhudh fihi ma yakfi syahr wa akhar 8 ayyam wa akhar yawman wahid wa akhar ma yakfihi li'umrih kullih. Kata Habib Umar bin Abdurrahman, di antara orang nih, apalagi yang hadir di tempat ini nih, ada yang datang bawa ember yang betul-betul terjaga. Embernya ada yang kecil, ada yang embernya besar. Kucuran rahmat Allah, kucuran anugerah Allah yang kita lagi harapin sekarang, itu ibarat air yang ngalir deras, saudara. Kita datang, ada yang bawa ember kecil, ada yang bawa ember besar. Ada bawa ember besar sekali, saudara. Bawa toren, ada yang bawa toren kemari, saudara. Ada yang ngambil, kata Habib Umar, dengan wadahnya dia, ngambil bekal yang cukup buat 1 hari. Ada yang ngambil bekal yang cukup buat 8 hari. Ada yang ngambil bekal yang cukup buat sebulan. Ada yang keluar dari majelis-majelis seperti ini dengan husnudzon yang sempurna, dengan hati yang baik, dengan wadah yang besar, yang betul-betul terjaga. Hadir majelis, dia ngambil bekal yang cukup buat seumur hidup, sehingga tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah catat dia termasuk yang suada fid dunia, suada fil akhirah, bahagia di dunia, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini nih, saya ingat perkataan Habib Umar, saya ingat Al-Habib Muhammad Al-Arif Billah. Saya sebut beliau Al-Arif Billah. Setelah wafatnya ketahuan, saudara. Orang soleh. Saya yakin beliau ini ngadakan hall Habib Umar bin Abdurrahman pertama kali atas izin Al-Habib Abdullah Syami Al-Attas, saudara. Pertama kali mengadakan. Ini hall nggak main-main. Di sini ada niatnya orang-orang soleh, saudara. Ada niatnya orang-orang besar di sini. Dan beliau Habib Amin Muhammad bin Ahmad Al-Attas ngadain hall nih. Enggak sekali 2 kali ketemu dengan Habib Umar bin Abdurrahman lewat mimpinya, saudara. Ada hall bukan sembarangan. Ini dipandang oleh rahmatnya Allah. Ini dipandang oleh para wali. Dan saya yakin kalau melihat bagaimana indahnya penghujung umur beliau. Beliau termasuk yang ngambil bekal buat seumur hidupnya dunia akhirat, saudara. Maka kita perbaiki wadah-wadah kita, yuk. Perbaiki hati kita, saudara. Perbaiki sholat kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan pasangan, perbaiki hubungan kita dengan guru, perbaiki hubungan kita dengan sesama, supaya wadah kita nggak bolong, saudara. Jangan sampai kita keluar dari hall ke hall, dari maulid ke maulid, keluar masuk nggak ada bedanya, tetap kosong, kering. Ahsinul wi'a, sallihul wi'a. Perbaiki itu wadah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kita yang datang dengan serba ketidakmampuan, mudah-mudahan keluar dari tempat ini kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia akhirat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibarkat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Amin ya rabbal. Makanya Habib Umar ini, saudara, Anda kalau mau tahu Habib Umar, orang yang begitu perhatian dengan agama datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan, ya ikhwan, Habib Umar itu lamma mata ba'du auladihi aqbalan nas alaihi litta'ziyah. Faqala lahum kal muta'ajjib minhum ma ahwana musibat ad-din 'indakum. Wallahi law fatatni salatul jamaah lam yu'azzini minkum ahad. Yani annaha law fatathu kana fawatuha ashad alaihi min mautil walad. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah suatu saat ada salah satu anaknya meninggal dunia, saudara. Karena anak Habib Umar meninggal dunia, datang rame-rame orang takziah ke Habib Umar mengucapkan bela sungkawa. Begitu Habib Umar lihat rame orang takziah, Habib Umar lihat rame orang takziah, Habib Umar heran. Apa kata beliau? Ma ahwana musibat ad-din 'indakum wallahi law fatatni salatul jamaah lam yu'azzin minkum ahad. Kata Habib Umar, ya Allah, ini rame benar yang takziah. Rame benar yang takziah. Tapi coba kalau saya dapat musibah urusan agama, ini musibah urusan dunia nih, anak meninggal. Coba kalau saya dapat musibah urusan agama. Andai kata Habib Umar bin Abdurrahman, aku ketinggalan sholat jamaah sekali aja, nggak ada satupun orang yang datang ngucapin bela sungkawa kepadaku. Tapi sekarang begitu rame, ma'ahwana musibat ad-din indakum, kata Habib Umar. Alangkah entengnya musibah agama pada kalian. Kalian ini kalau ada masalah dunia pusingnya luar biasa. Urusan duitnya keambil dikit aja sedihnya luar biasa. Urusan dunia dikit keganggu pusingnya luar biasa. Tapi giliran sholat jamaahnya ketinggalan, silaturahminya putus,
kalian melakukan maksiat seolah-olah enteng gak ada apa-apa. Itu pesan Habib Umar. Mahwada musibat ad-din indakum. Alangkah remehnya manakala agama kalian mendapatkan musibah. Saudara, maka pulang dari tempat ini jadikan pesan kita, saudara. Orang yang berhati bersih, yang punya basirah, dia akan merasakan beratnya manakala mendapatkan musibah pada agamanya. Harus ketinggalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Umar, kalau ada sedikit orang di sekelilingnya nih yang maksiat, marah betul beliau. Ada sebagian sekelilingnya orang beliau, ada yang pengen sumpah tapi sumpahnya palsu. Walamma hamma ba'du ashabihi an yahlif ala yaminin fajirah mana'ahu minha. Wa qala lahu innaka lasta min ahlin nar wa la naskha bika laha. Habib Umar, orang di dekat beliau ada yang mau sumpah. Apa yang terjadi? Ditegur sama beliau, dilarang. Beliau mengatakan bahwasanya innaka lasta min ahlin nar, kamu ini bukan penduduk di neraka. Dan aku nggak mau kalau kamu masuk neraka, maka jangan sumpah-sumpah palsu. Saya minta maaf, kenapa nih saya kutip saudara? Karena sekarang berapa banyak orang yang ngegampangin sumpah. Bahkan jujur-jujur di kalangan habaib sekalipun, demi Allah dah, sumpah kayak kacang saudara. Apalagi orang Petamburan, orang condet nih. Demi Allah dah. Bahkan mati kafir dah. Bocah-bocah kadang-kadang, hati-hati. Bohong dengan entengnya bawa-bawa nama Allah. Padahal itu liyaminul ghamus. Saking bahayanya sampai-sampai dinamakan al-yaminul ghamus. Sumpah yang nyelupin orangnya ke neraka, saudara. Dikit-dikit sumpah bawa nama Allah, dikit-dikit sumpah bawa nama Allah. Habib Umar, kalau ada orang di sekitarnya sumpah bawa nama Allah Subhanahu wa taala, bohong, ditegur. Kata Umar, aku nggak pengen kamu masuk neraka. Kamu ini bukan orang neraka. Aku nggak pengen kamu masuk neraka. Maka jangan kamu melakukan sumpah bawa-bawa nama Allah. Saudara, jangankan sumpah bohong. Sumpah bener aja kurang bagus, saudara. Kecuali kalau mendesak. Karena la taj'alullaha 'urdatan li aimanikum. Kita ketika sumpah bawa nama Allah, berarti kita lagi ngegadein nama Allah Subhanahu wa taala. Pantas apa kagak Allah digadein, saudara? Nggak pantas. Kecuali kalau mendesak, Allah jadi jaminan. Tapi kalau nggak ada mendesak, saudara, nggak ada tuntutan syariat, jangan gampang-gampang sumpah. Imam Syafi'i seumur hidupnya nggak pernah sumpah dalam keadaan benar, apalagi bohong. Sumpah benar aja beliau ngindarin, apalagi dalam keadaan bohong. Jangan gampang-gampang ngucapin sumpah bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang terakhir sebagai penutup, saudara, kita hadir hallnya Habib Umar. Ada warisan Habib Umar yang begitu luar biasa, ya ikhwan. Apa warisannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Yaitu Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman, yang dinamakan Azizul Manal wa Fathi Babil Wisal. Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang populer, yang terkenal di mana-mana. Saudara, saking luar biasanya ini Ratib, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sampai mengatakan, inna hadar Ratib huwal minhatul lati manahaha Allahul Karim ibadahu ala yadi hadzal imam al-azim. Kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Ratib Al-Attas ini adalah anugerah besar dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan wasilahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini anugerah besar bagi kita buat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Habib Ali bin Hasan, lam na'lam anna Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nasaba ila nafsihi syai'an ghairah aw atharan siwah min wirdin aw nadhmin aw nathrin aw risalatin aw musannafin. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, aku enggak pernah dengar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menisbatkan hal lain kepada beliau kecuali Ratib ini. Enggak ada wirid lain, nadhom lain, nasr atau risalah atau karangan kitab yang dikarang oleh Habib Umar yang beliau nisbatkan kepada dirinya kecuali Ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Fa amma hadzal Ratib faqad nasabahu li nafsihi. Kata Habib Umar, Ratib ini kata Habib Ali bin Hasan telah Habib Umar nisbatkan sendiri kepada dirinya. Habib Umar sendiri yang mendeklar ini Ratib karangan beliau. Bahkan Sayyid Isa bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya Habib Umar bin Abdurrahman warada minhu kalam katsir fi fadail hadzal Ratib. Habib Umar sendiri sering ngingetin betapa dahsyatnya Ratib ini, saudara. Betapa luar biasanya Ratib ini. Bahkan di sini dikatakan oleh Sayyid Isa bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menceritakan dari Habib Umar,
wa ata ilaihi nasun yashkuna al-jadba wa dhiqa al-ma'ash fa amarahum bi qira'atihi thumma at-tauhid al-ma'ruf ba'dah fa farrajallahu anhum bi barakatihi. Kata Sayyid Isa Al-Habsyi, ada sekelompok orang datang ke Habib Umar, ngeluh, Habib Umar, ini kami mengalami pancaklik, lama nggak turun hujan, kering, kayak kita kemarin nih, kering lama nggak turun hujan. Sampai Jakarta polusinya meningkat luar biasa. Di beberapa daerah orang mau ngambil air aja susah, setengah mati saudara. Di Kalimantan tuh sampai kebakaran hutan di mana-mana. Di Sumatera sampai kebakaran hutan di mana-mana. Gara-gara nggak turun hujan. Datang sekelompok orang kepada Habib Umar bin Abdurrahman. Habib Umar, ini lama nggak turun hujan. Jadab saudara, kering, paceklik, wadhiqil ma'ash. Orang-orang hidup susah. Harga-harga mahal wahai Habib Umar. Apa yang mesti kami lakukan? Apa yang mesti kami baca? Anda tahu saudara, Habib Umar pesannya cuma satu. Fa'amarahum biqiraatihi thumma tauhid al-ma'ruf ba'dah. Habib Umar nggak nyuruh macam-macam. Baca ratib kata Habib Umar. Istiqomain di kampungnya baca ratib. Yang hidupnya susah, pesan Habib Umar, Bu, yang rezekinya masih mampet, bacain ratib istiqamah. Setelah baca ratib, Habib Umar nyuruh baca zikrut tauhid. Yang biasanya kalau yang dicetak oleh Ami Muhammad bin Ahmad Al-Attas, beliau selipkan setelah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sebelum Fatihah. Zikrul Jalalah yang biasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali, kemudian la ilaha illallah 5 kali, kemudian Allah 25 kali, kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lagi 3 kali, kemudian la ilaha illallah sekali, kemudian hu 5 kali saudara. Itu nuskhah yang ada di Al-Qirtasnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas saudara. Nah, Habib Umar perintahkan itu, ente pancaklik, rezeki susah, mampet, urusan banyak sulit, baca ratibnya. Apa yang terjadi? Fafarrajallahu anhum bi barakatih. Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada mereka yang baca ratib dengan keberkahan zikir-zikir yang ada dalam ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan Syekh Ali Baras yang kita haulkan juga pada pagi hari ini, beliau mengatakan, inna hadzal ratib idza quri'a fi qaryatin aw mahallatin kana amanan li ahliha min al-afat wa annahu fi himayatihi lahum wa hirasatihi iyahum mithla 70 faris wala syakka fi dzalika wala miryah. Syekh Ali Baras yang kita haulkan juga pada hari ini. Biasanya Ami Muhammad haul Habib Umar bin Abdurrahman dan haul Syekh Ali bin Abdullah Baras sekalian saudara. Karena antara Habib Umar bin Abdurrahman dan Syekh Ali Baras nggak bisa dipisahkan. Kata Habib Umar, la yuflih, nggak akan beruntung orang yang memisahkan saya dengan Syekh Ali Baras. Makanya Habib Umar bin Abdurrahman kalau haul biasanya dibarengin sama Ami Muhammad, Habib Umar bin Abdurrahman dan Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras bilang apa? Kata Syekh Ali Baras, siapa yang baca ratib ini kalau dibaca di satu kampung atau di satu wilayah, kana amanan li ahliha minal afat, itu jadi keamanan buat kampung tersebut dari bencana, dari musibah. Dan itu penjagaannya ratib itu lebih dahsyat dari 70 faris, dari 70 pasukan berkuda saudara. Kita mau bayar satpam satu aja berat, kagak gampang, lumayan biayanya. Baca ratib itu lebih dahsyat dari 70 pasukan berkuda. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Syekh Ali bin Abdullah Baras. Ada orang-orang yang ingkar kepada aulia, ini Syekh Ali bin Abdullah Baras berlebihan. Dari mana dia mengatakan itu? Dari mana bisa? Saudara, kalau Anda baca syarah ratib, bukan karena ratibnya, tapi karena ada zikir-zikir yang di dalam ratib. Masing-masing zikir ada fadilah tentang penjagaan yang datang dari hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratib Habib Umar, gharfah minal bahr, satu cidukan air yang Habib Umar ambil dari lautannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Ali bin Hasan mengatakan, kuntu ana idza qara'tuhu fil makhawif la ara ba'san. Kata Habib Ali bin Hasan, aku kalau lagi khawatir sesuatu, itu yang namanya masyhad yang ditempatin Habib Ali bin Hasan, itu dulu tempatnya rampok saudara. Tempatnya begal, Masyhadul Ghaywar. Tempatnya rampok, tempatnya begal. Habib Ali bin Hasan datang ke situ, dakwah di situ, jadi aman. Habib Ali bin Hasan mengatakan apa? Kuntu idza qara'tuhu fil makhawif la ara ba'san. Aku kalau udah khawatir sesuatu, takut sesuatu, aku baca ratib. Di dalamnya ada zikir-zikir yang dapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku baca kata Habib Ali bin Hasan, la ara ba'san. Aku nggak ngelihat ada rasa takut, nggak ada apa-apa, semuanya aman. Saya udah ngalamin sendiri Pak. Saya yang namanya sidang waktu di penjara, waktu mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri saudara. Itu dalam keadaan genting luar biasa. Itu waktu FPI dibubarin,
Laskar 6 dibunuh, saudara. Itu apa namanya, yang namanya rekening diblokir-blokirin, petinggi ditangkap-tangkepin. Ketika apa namanya, ketika mau sidang itu luar biasa. Setiap mau sidang saya baca ratib, saya ngerasain begitu masuk sidang Allah kasih enak. Allah kasih enteng, walaupun divonis penjara, akhirnya penjara saudara. Tapi selama ngejalaninnya Allah kasih enteng, Allah kasih enak, Allah kasih nikmat. Ini yang dikatakan, idza qara'tuhu fil makhawif la ara ba'san. Kalau aku baca ketika aku khawatir, maka aku tidak melihat apa-apa. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat keberkahannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau mau dapat keberkahan beliau, mau nyambung terus, jangan tinggalin rotibnya. Baca terus ratibnya. Guru saya Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kalau ada santri yang datang ke beliau ngeluh, Habib ada keluarga saya yang kena sihir, Habib ada keluarga saya yang kena guna-guna, Habib ada keluarga saya yang dikerjain, Beb, disantet, diginiin. Habib Abdullah Baharun guru saya jawabannya gak pernah beda. Iqra' Ratibul Atas. Baca Ratibul Atas. Aman insya Allah. Allah jaga insya Allah. Allah berkahin insya Allah hidup kita saudara. Amin ya Rabbal. Dan kita doa juga. Mudah-mudahan berkat zikir-zikir yang ada di Ratibul Atas, saudara-saudara kita yang di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara kita di Gaza yang syuhada mereka diterima sebagai syuhada oleh Allah. Yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa dimerdekakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Ini Habib Muhsin dari Deli Berdiri udah ngasih kode Anda suruh stop saudara. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habibana